Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayatul Fitri dan saya Kurota Ayun. Kami akan mempresentasikan artikel tugas dari Budiana untuk mata kuliah Kajian Problematika Pendidikan Matematika. Dengan judul artikelnya Autonomous Motivation in the Indonesian Classroom, Relationship with Teacher Support Through the Lens of Self-Determination Theory. Minta tolong di-share screen, Bu Ayu. Baik, Jadi, sambil menunggu Bu Ayun share screen, artikel ini bertujuan memahami bagaimana perilaku guru dapat mendorong motivasi belajar yang benar-benar berasal dari dalam diri siswa. Nah, ini merupakan judul yang tadi sudah saya bacakan. Jadi, bagaimana memahami motivasi belajar siswa Indonesia dan pengaruh dukungan guru menurut teori self-determination. Next. Latar belakang latar belakang masalah dari artikel ini, yang pertama adalah minimnya penelitian tentang motivasi otonom siswa di Indonesia, padahal guru memiliki peran penting, agak ke atas sini, peran penting dalam membangunnya. Jadi, eh, yang kedua, konteks budaya Indonesia yang berbeda membuat tidak jelas apakah teori self-determination teori ini berlaku sama. Latar belakang yang selanjutnya adalah hasil penelitian Asia tidak konsisten, sehingga perlu dipastikan bagaimana pola sebenarnya. Di share atas lagi, Mbak. Perlu dipastikan bagaimana pola sebenarnya. Minta tolong di share screen atas lagi. Nah, pada siswa Indonesia. Latar belakang selanjutnya adalah pembelajaran di Indonesia masih sangat berpusat pada guru, sehingga masih dipertanyakan peran dukungan otonomi. Selanjutnya, motivasi belajar siswa masih rendah, sehingga perlu memahami bagaimana dukungan guru mempengaruhinya. Next. Jadi tadi latar belakangnya itu penelitian terdahulu itu banyak yang membuktikan bahwa dukungan guru dalam bentuk dukungan otonomi, kompetensi, dan keterkaitannya itu mampu meningkatkan motivasi otonom siswa. Namun penelitian semacam ini itu hampir tidak ada di Indonesia, sehingga tidak diketahui apakah teori ini benar-benar berlaku di kelas Indonesia. Selanjutnya tadi ada latar belakang mengenai konteks budaya yang berbeda dari konteks Indonesia dengan konteks Barat itu eh, dalam budaya di Indonesia itu kan merupakan negara yang kolektivis, hierarkis dan menghormati otoritas. Jadi dalam budaya ini tuh guru-guru cenderung formal, kaku, pusat pada guru dan kedisiplinannya tinggi sehingga karena perbedaan ini dari Indonesia dan Barat, belum jelas apakah dukungan otonomi guru akan berpengaruh sama kuatnya seperti di Indonesia maupun di Barat. Terus penelitian eh, di Asia itu belum menunjukkan hasil yang konsisten. Seperti di negara Asia seperti di Hong Kong, Filipina itu dukungan otonominya masih lemah. Tapi kalau Korea dan Singapura itu dukungan otonominya kuat. Nah, ketidakselarasan ini membuat penting untuk mengetahui bagaimana di Indonesia itu apakah sama dengan yang hasil yang mana karena tadi itu belum konsisten, ada yang lemah, ada yang kuat. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama pengaruh menyampaikan pengaruh dukungan terhadap guru terhadap siswa. Jadi pengujian ini itu akan menguji tiga jenis dukungan, yaitu dukungan otonomi, terus kompetensi dan keterkaitan berhubungan dengan motivasi siswa Indonesia. Jadi peneliti ini ingin mengetahui apakah teori self-determination atau SDT ini berlaku dalam konteks budaya Indonesia yang berbeda dengan negara Barat. Tujuan yang selanjutnya adalah relevansi self-determination teori itu. Peneliti akan menguji relevansi teori motivasi ini dalam budaya Indonesia yang hierarkis dan bagaimana hal itu mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Jadi nanti eh, teori SDT ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, akan menguji dalam budaya Indonesia di mana yang konteks budaya Indonesia berbeda dengan budaya Barat.
Tujuan penelitian selanjutnya adalah mengetahui dukungan guru yang paling berpengaruh terhadap motivasi otonomi siswa. Jadi peneliti ingin membandingkan kekuatan pengaruh dari dukungan otonomi, kompetensi, dan dukungan keterkaitan. Bisa di next, Mbak. Selanjutnya adalah masalah penelitian. Yang pertama, masalah penelitian yang pertama adalah agak ke atas ya. Minimnya penelitian tentang motivasi otonom siswa berbasis self-determination theory di Indonesia, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi, hampir belum ada atau sedikit sekali di Indonesia yang meneliti tentang motivasi otonom siswa yang berbasis self-determination theory. Selanjutnya adalah perbedaan konteks budaya Indonesia yang berbeda dengan negara Barat. Jadi kalau di Indonesia itu kan lebih kolektivis, lebih menghormati otoritas kelas yang berpusat pada guru itu sangat berbeda dengan negara Barat. Selanjutnya adalah ketidakkonsistenan atau penelitian Asia sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan, ada hasil penelitian itu tidak seragam seperti di Hong Kong dan Filipina, dukungan otonominya masih lemah, sedangkan di Korea dan Singapura dukungan otonominya kuat. Untuk selanjutnya adalah sistem pembelajaran terfokus pada guru. Itu merupakan salah satu dari masalah penelitiannya. Next, Mbak. Jadi sistem pembelajaran Indonesia yang masuk teacher center itu tadi dijelaskan masih banyak siswa di kelas yang masih memang harus meminta guru masih harus ceramah, instruksi satu arah, sedikit dialog. Nah, itu masih teacher center. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah mengenai desain kuantitatif. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis multilevel dua tingkat. Tingkat satu itu siswa, tingkat dua atau level duanya guru. Untuk sampel penelitian ada sebanyak 4.396 siswa SMA dan 202 guru, di mana lokasi dari sampel itu ada tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Jenis sekolahnya 82,8% itu sekolah negeri dan 17,2% sekolah swasta. Untuk sampelnya terdiri dari laki-laki 37% dan guru perempuan 63%. Untuk prosedur pengumpulan data, mohon kurang atas Bu Ayun slide-nya. Untuk prosedur pengumpulan data, siswa mengisi kuesioner saat guru tidak berada di kelas. Pengumpulan data dilakukan oleh asisten peneliti dan penelitian ini berlangsung di tahun 2014 2015, tahun ajaran 2014 2015. Ya. Untuk hasil penelitian ditemukan hubungan yang sangat signifikan dan positif antara ketiga dimensi persepsi siswa terhadap dukungan guru dan motivasi otonomi siswa. Untuk Bu Ayun masuk slide berapa? Ya ini. Akan dilanjutkan oleh Bu Kurota. Terima kasih. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Fitri bahwa hasil penelitian adalah ditemukan hubungan yang sangat signifikan dan positif antara ketiga dimensi persepsi siswa terhadap dukungan guru dan motivasi otonom siswa. Adapun dukungan guru yaitu otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Jadi dalam penelitian ini semakin tinggi kualitas dukungan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan, maka semakin tinggi pula tingkat motivasi teridentifikasi dan intrinsik siswa. Kemudian, hasil penelitian ini lebih dijabarkan bahwa tiga dimensi dukungan pengajaran memiliki kepentingan unik untuk motivasi teridentifikasi dan intrinsik. Adapun presentasi variansnya, motivasi teridentifikasi itu pada dukungan otonomi em, berpengaruh 2%, kemudian kompetensi 8%, dan keterkaitan 7%. Sedangkan dukungan guru pada motivasi intrinsik untuk dukungan ekonomi itu pengaruhnya 3 varians, kompetensi 9 varians, dan keterkaitannya 8% untuk variansnya.
Ini menunjukkan bahwa dukungan kompetensi dan keterkaitan tampaknya memiliki kepentingan yang relatif kuat dan sama untuk motivasi teridentifikasi dan intrinsik. Dukungan otonomi dibandingkan dengan dukungan kompetensi dan keterkaitan tampaknya memiliki hubungan yang lebih lemah dengan motivasi teridentifikasi dan intrinsik. Itu terlihat dari presentase yang ada dalam layar Bapak Ibu semuanya. Kemudian, pembahasan dalam artikel ini terpenuhinya kebutuhan manusia universal akan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan telah terbukti menghasilkan tingkat kesejahteraan lintas budaya yang lebih tinggi, misalnya misalnya dalam Kurz et al. Di tahun 2013 itu ada sebuah penelitian dan penelitian ini membahas penerapan teori SDT dalam konteks Indonesia dengan mengkaji hubungan antara otonomi guru, kompetensi dan dukungan keterkaitan serta kepentingan relatif dukungan guru. Kemudian sesuai dengan hipotesis yang pertama dalam penelitian ini, yaitu ditemukan hubungan yang sangat signifikan dan positif antara persepsi siswa terhadap ketiga dimensi dukungan guru, motivasi otonomi siswa, kualitas tinggi dari otonomi guru, kompetensi, dan dukungan keterkaitan guru, sejalan dengan tingkat motivasi otonomi siswa yang tinggi. Hal tersebut atau temuan tersebut konsisten dengan SDT yang telah dibahas pada eh, slide sebelumnya. Adapun sesuai dengan hipotesis kedua, ditemukan bahwa kompetensi guru dan dukungan keterkaitan dapat menjelaskan sejumlah besar varians dalam motivasi, teridentifikasi, dan intrinsik. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya mengenai pentingnya kompetensi guru dan dukungan keterkaitan dalam konteks Asia yang dilakukan oleh Maulana dan kawan-kawan. Kemudian, hipotesis ketiga ditemukan bahwa dibandingkan dengan kompetensi guru dan dukungan keterkaitan, dukungan otonomi memiliki hubungan yang lebih lemah dengan identifikasi dan motivasi intrinsik. Hal ini juga sejalan dengan hasil yang dilaporkan dalam penelitian yang dilakukan di Hong Kong dan konteks Filipina pada tahun 2015 oleh Hui dan kawan-kawan. Kemudian, eh, rekomendasi dari penelitian yang sudah ada adalah karena penelitian tersebut merupakan studi budaya tunggal yang membuatnya sulit untuk menggeneralisasi temuan ke konteks Asia, temuan yang berbeda mengenai pentingnya tiga dimensi dukungan guru terhadap motivasi akademik dalam konteks Asia saja menunjukkan adanya variasi antara negara-negara Asia dan perlunya memasukkan data dari beberapa negara Asia dalam suatu studi. Kedepannya, hubungan antara dukungan guru motivasi siswa di dalam dan di luar Asia perlu dikaji lebih mendalam. Lebih lanjut, karena studi ini bersifat korelasional, langkah selanjutnya yang bermanfaat adalah melakukan studi intervensi eksperimental untuk menyelidiki pengaruh perubahan praktik kelas dan manipulasi kontekstual terhadap motivasi kesejahteraan dan kebahagiaan siswa. Demikian pembahasan artikel dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bu Fitri. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.